Shalom Alehem Besem Hamasya. Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kroci. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu Akulah Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang kami sembah, kami ucap syukur Tuhan karena kemurahan Tuhan, kami bisa sama-sama untuk mempersiapkan hati kami mendengar firman Tuhan, membahasnya, dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang, memotivasi iman kami untuk semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita membahas tentang tema, yaitu Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang banyak kontroversi tentang nama Tuhan Allah, khususnya tentang nama Yahweh. Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu terjemahan yang digunakan di dalam kitab Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang begitu banyak ya Bapak, Ibu, dan Saudara kalau kita membahasnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, salah satu terjemahannya mengatakan bahwa Emi ho kurios ho teoso, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menunjuk kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan nama Yahweh, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ada di dalam Perjanjian Lama begitu sering digunakan. Nah, sampai detik ini masih banyak orang mempertentangkannya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mempertentangkan nama Tuhan, mereka lupa apa makna di balik itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makna Akulah Tuhan, satu pengakuan yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi yang sudah berkarya luar biasa dalam hidup kita, khususnya dalam konteks kehidupan bangsa Israel, di mana Tuhan yang mengaku dirinya Akulah Tuhan itu adalah Allah yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam satu tanah yang disebut dengan tanah Kanaan, menjadi satu tanah perjanjian di mana melimpah susu dan madunya, di mana tanah tersebut akan menjadi hak milik mereka, milik pusaka mereka. Satu kejadian yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara. Baru kali ini kita bisa melihat bagaimana luar biasanya tangan Tuhan. Kalau kita berpikir sejenak, Tuhan kita ini Tuhan yang unik, Tuhan yang begitu dahsyat, yang secara akal pikiran tidak mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kalau kita perhatikan dalam sejarah kehidupan manusia, sebuah bangsa biasanya dapat memiliki satu wilayah jika mereka ekspansi, atau kemudian mereka menjajah, atau kemudian melakukan satu perlawanan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi ini mereka bisa masuk dan menguasai dan menjadi milik pusaka itu hanya dengan karya Tuhan saja. Nah, sekalipun mereka harus berperang juga, tetapi mereka menerimanya dengan sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Dan sampai detik ini masih menjadi kontroversi, bahkan pertikaian yang luar biasa. Tapi mereka tetap percaya bahwa itu adalah tanah mereka. Karena apa? Alkitab sudah mengatakannya. Nah, kita tidak akan masuk ke bagian itu, tetapi kita akan melihat makna perkataan Tuhan, Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca pasal 22 kitab Imamat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33, khususnya dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, pada poin yang pertama. Yang pertama bermakna bahwa Akulah Tuhan, bermakna firman Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus. Kembali lagi kita membahas tentang kekudusan Tuhan. Di beberapa waktu yang lalu kita berbicara, kita membahas, menganalisa tentang Allah yang kudus, karena Dia adalah Allah yang kudus, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, hari ini kita membahasnya lagi di dalam satu makna tentang Akulah Tuhan.
Tuhan ingin memulai dengan satu pernyataan, akulah Tuhan yang maha kudus. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan yang kudus. Artinya dia Tuhan yang tidak terpengaruh oleh dosa, tidak dapat berbuat dosa, dan tidak ada satupun yang dosa yang bisa merasuk atau kemudian mengganggu dia. Karena dia berkuasa atas segalanya, termasuk atas dosa. Nah, saya mau katakan kepada kita semua bahwa ini sangat penting untuk kita pelajari supaya sebagai anak Tuhan kita tidak salah memahami tentang pribadi Tuhan. Seringkali orang mengatakan, wah, yang penting mah aku percaya Tuhan, cukup bagi saya itu. Nanti yang penting saya percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati saya mau untuk Tuhan. Nah, nanti kalau sudah mati, nanti saya masuk surga. Saya mau katakan kepada kita semua, seringkali kita berpikiran begitu pendek dan begitu kecil, Bapak Ibu dan Saudara, dan tidak mau belajar siapa itu Tuhan. Yang penting mah saya mengaplikasikannya dalam hidup saya. Seringkali kita begitu ya, memiliki begitu banyak kamuflase, intrik-intrik, kemudian manipulasi pernyataan yang seakan-akan rohani, seakan-akan benar, tetapi kita sendiri sedang membohongi, sedang memanipulasi diri kita, sedang membungkus diri kita dengan kebohongan kerohanian, Bapak Ibu dan Saudara. Saya pakai istilah itu karena apa? Karena sebenarnya itu hanyalah perkataan, pernyataan untuk membungkus diri kita supaya kita tidak disebut orang yang sebenarnya munafik karena tidak mengenal Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, untuk belajar tentang makna yang pertama ini, bahwa akulah Tuhan, untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita melihat bagaimana sih mengenal pribadi Tuhan Allah yang kudus. Apa maknanya? Kalau Tuhan sudah katakan akulah Tuhan, nah apa hubungannya dengan akulah Tuhan yang maha kudus? Yang pertama, Bapak dan Saudara, ayat pertama sampai ayat yang kedua, di situ Musa kemudian mendapat firman Tuhan yang luar biasa, di mana Musa diingatkan Tuhan bahwa Harun tidak sebagai imam harus berhati-hati mempersembahkan persembahan kudus yang kemudian menjadi persembahan bangsa Israel yang melanggar akan kekudusan Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin sedang mengingatkan Harun bahwa engkau melayani di altarku, maka engkau secara pribadi harus menjaga kekudusan. Mengapa? Karena anaknya sudah melakukan hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, sudah melanggar titah Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan dengan melayani, mempersembahkan persembahan yang Tuhan tidak kenal, yang asing, Bapak Ibu dan Saudara, dan itu mengotori diri mereka sendiri sehingga Tuhan murka atas dirinya. Karena itu Tuhan mengingatkan Musa kasih tahu sama Harun, dia harus menjaga dirinya. Yang kemudian ayat yang ketiga, supaya Bapak Ibu dan Saudara, makna akulah Tuhan dalam suatu pemaknaan tentang Tuhan adalah yang kudus. Dalam ayat yang ketiga diminta untuk menjauhi diri dari hal-hal yang najis. Jadi Tuhan ingin katakan, aku ini Allah, tapi Allah yang maha kudus, yang tidak boleh ada kenajisan dalam hidupmu. Ayat 45 mengingatkan bahwa diri kita harus terus menerus belajar untuk ditahirkan, belajar untuk terus menyadari bahwa Tuhan itu kita kudus, Bapak Ibu dan Saudara. Maka perbuatan kita, karakter kita, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, amarah, nafsu, semuanya harus berdasarkan atas keinginan hati Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, mereka diajari untuk membasuh diri mereka dengan air. Ayat 8, mereka tidak boleh memakan makanan. Ini diatur semua, Bapak dan Saudara, tentang kekudusan. Mulai dari tentang bagaimana mereka harus hidup melayani di altar Tuhan, bagaimana mereka tidak boleh karakter hidupnya, tingkah lakunya najis. Mereka harus belajar terus memperbaiki diri supaya mereka tahir di depan Tuhan. Mereka harus belajar membasuh dirinya, baik jasmani maupun rohani. Mereka juga tidak boleh makan sembarangan. Dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, mereka harus tetap berpegang teguh pada kehendak atau ketetapan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Tuhan memberikan itu kepada manusia. Itu tidak hanya firman Tuhan bahwa ini segala macam, tapi Tuhan menetapkan berbagai macam-macam dari ketetapan atau aturan atau norma hidup yang bangsa Israel ini harus lakukan. Mereka tidak boleh melanggarnya. Itu
Yang ke-9, ayat yang 10 sampai 11, mereka Tuhan juga mengatur bagaimana kekudusan Tuhan sebagai supaya orang-orang mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, dengan mengatur bagaimana relasi mereka dengan sesama mereka di antara bangsa Israel, kepada orang pendatang, kepada orang asing, mereka semua diatur Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana pergaulan mereka, bagaimana mereka kemudian juga mempersembahkan persembahan, tata caranya, bagaimana Bapak dan Saudara mereka diatur tentang orang-orang yang kemudian yatim piatu, janda, miskin dan segala macam Bapak dan Saudara. Dan kalau kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, maka kita ayat 16, maka kita bisa melihat bahwa makna akulah Tuhan dalam kekudusannya, bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang kudus. Ingin Tuhan sampaikan lewat kitab Imamat ini bahwa kekudusan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia bukan Tuhan Allah abal-abal. Dia bukan Tuhan yang sembarangan Bapak Ibu dan Saudara. Bukan kaleng-kaleng, tapi Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala yang ada di atas muka bumi, di bawah bumi, dan di semua isinya Bapak Ibu dan Saudara. Dan sampai hari ini masih ada, sampai kepada kekekalan itu ada, karena Dia berasal dari kekekalan menuju kepada kekekalan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini kita diajarkan bahwa Dia adalah Tuhan Allah, karena Dia adalah pribadi yang maha kudus. Kalau ada pribadi yang mengaku-ngaku Tuhan tapi dia tidak, hidupnya tidak kudus, maka dipastikan dia bukanlah Tuhan. Karena pribadi Tuhan itu hanya ada satu, Allah Yahweh, yang memiliki kekudusan yang tak tertandingi. Hanya satu pribadi yang kudus di hadapan Tuhan, yaitu pribadinya sendiri. Karena itu Dia ingin mengajak kita untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Karena pribadi yang kudus itu adalah pribadi yang disebut sebagai Tuhan. Karena itu Dia mengaku dirinya, akulah Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara, supaya kita mengerti, apa buktinya bahwa Dia itu adalah Tuhan? Yang pertama, buktinya bahwa Dia adalah Tuhan karena Dia maha kudus Bapak Ibu dan Saudara. Nah, seringkali kita terperosok atau terperangkap dalam sebuah pemikiran, bagaimana membuktikan Tuhan, kuasanya, mujizatnya, jauh-jauh. Kita berpikir, kita tinggal menyampaikan bahwa bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang pertama sebagai satu pemaknaan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saya ingin memberikan satu quote kepada kita. Dia adalah Tuhan yang memiliki sifat kudus. Sebab itu umat Tuhan harus berjuang keras dan konsisten hidup agar kudus dan layak di hadapan Tuhan, serta berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, itu yang pertama. Nah, kita akan masuk dalam poin yang kedua, makna akulah Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama tadi, makna akulah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus. Yang kedua, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tak bercacat sedikit pun. Karena itu Dia ingin supaya manusia atau ciptaannya atau umat kesayangannya itu tak bercacat, tidak punya noda, tidak punya sesuatu yang kemudian menjadi alasan untuk tidak membuktikan kealahan Tuhan, tidak membuktikan ketuhanannya Tuhan. Ayat yang 17 sampai 25 Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat ini dengan seksama, maka Bapak Ibu dan Saudara akan melihat bagaimana rentetan rincian tentang bukti bahwa Tuhan kita menginginkan manusia, umatnya tidak bercacat, dan Dia juga adalah Tuhan yang tidak bercacat. Yang kalau kita membacanya mulai dari 17 sampai 19, di situ Tuhan Allah berfirman kembali. Ayat yang pertama sampai ayat yang pertama tadi, Tuhan Allah berfirman kepada Musa. Ayat 17, Tuhan kembali berfirman kepada Musa, dan Tuhan ingin menyatakan tentang manusia seharusnya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dia mulai atur Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan mulai atur kepada bangsa Israel lewat Musa. Tuhan mengatur tentang bagaimana kehendaknya tidak boleh bercacat, bagaimana kemudian persembahan bangsa Israel itu tidak boleh bercacat, bagaimana mereka ketika membayar nasar khusus tidak boleh bercacat, bagaimana korban api-apian mereka harus berkenan dan tidak bercacat, bagaimana binatang yang dipersembahkan tidak boleh bercacat, bagaimana kemudian persembahan sukarela mereka, bagaimana tentang jenis-jenis atau
syarat-syarat mutlak dari persembahan tersebut. Kemudian ayat 25 kita bisa melihat bagaimana mereka memperlakukan orang asing sebagai tanda mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan, supaya orang bisa melihat, menyaksikan, oh iya, ini anak Tuhan, ini umat Tuhan, karena mereka punya Tuhan. Siapa? Pribadi Tuhan Allah, yaitu Yahweh, Bapak Ibu dan Saudara, yang menciptakan langit dan bumi, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah siapkan buat mereka menjadi milik pusaka mereka. Dan hari ini saya katakan kepada kita semua, kemahadahsyatan Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatunya itu supaya manusia bisa menikmatinya, sekaligus supaya manusia belajar untuk kudus, dan yang kedua, supaya manusia belajar untuk tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ayat 17 sampai 25 begitu rinci Tuhan memberikan rincian tersebut. Tuhan ingin supaya manusia belajar, umatnya belajar. Oh, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang kemudian pribadinya adalah pribadi yang tak bercacat. Karena itu manusia, umatnya juga harus belajar. Sekalipun memang manusia kita ini lemah, tetapi kita harus terus belajar memperbaiki diri kita supaya kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Persembahannya, perilakunya, cara berpikirnya, cara melayani di altar Tuhan, jenis persembahannya, apapun Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan atur supaya kita mencontoh, meneladaninya. Mungkin kita berpikir, wah, Tuhan kita ini begitu perfeksionis, begitu menyusahkan saja. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, justru di balik itu Tuhan sebenarnya ingin supaya kita manusia, umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya, itu belajar hidup tak bercacat, supaya ketika itu dunia melihat kesaksian tentang anak-anak Tuhan, ada pribadi-pribadi yang menjadi representatif kealahan Tuhan, ketuhanan Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, supaya manusia melihat, ya, dunia melihat, dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa, yang telah berkarya luar biasa. Karena hari ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak tingkah laku, karakter Bapak Ibu dan Saudara, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang seringkali mencoreng kekristenan, mencoreng kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mencoreng atau merusak tatanan sehingga kita dianggap bercacat. Sehingga manusia atau dunia, orang-orang di sekitar kita tidak mau bisa meneladaninya. Nah, ini menjadi tugas kita Bapak Ibu dan Saudara. Belajarlah hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, saya berikan quote. Berilah yang terbaik untuk Tuhan Allahmu, sebab Dia sudah memberikan segala sesuatu yang terbaik, yang tak bercacat, supaya hidup kita punya makna, punya dampak. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, pelajari, renungkan itu. Itu penting sekali. Jadi sudah ada dua bukti atau makna bahwa akulah Tuhan. Yang pertama tentang kekudusannya, yang kedua tentang Dia tak bercacat, dan yang ketiga, ini penting Bapak Ibu dan Saudara, makna akulah Tuhan bermakna bahwa Dia adalah Tuhan yang berkenan kepada umatnya yang setia, berpegang dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap berpegang pada janjinya. Dia tidak mengingkari sedikit pun, atau satu pun, atau setengah pun, atau kalau ada ukuran apapun, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan, dan Dia juga selalu setia. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka dipilih Bapak Ibu dan Saudara, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, sampai mereka saat detik ini, begitu luar biasanya kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan selalu berpegang pada janjinya. Bahkan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya satupun terhadap bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, bangsa inilah yang justru berkali-kali menyakiti hati Tuhan, bahkan berlaku tidak setia, bahkan mereka melupakan, melepaskan ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan kita luar biasa, punya kemurahan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, sebuah pertolongan yang luar biasa. Dia selalu setia dan selalu ada untuk umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita bisa melihat dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-33, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kesetiaan Tuhan.
Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, mulai dari soal pemilihan jenis kambing, domba, lembu. Ini gambarannya Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana cara waktu dan cara atau timing yang diperlukan, atau bagaimana pemilihannya, itu Tuhan atur. Supaya apa? Supaya manusia ini belajar untuk kemudian tentang norma-norma atau peraturan. Karena manusia seringkali lupa. Manusia suka lepas kendali. Manusia kadang tidak ingin untuk diatur, Bapak Ibu dan Saudara. Ya kan? Seringkali kita tidak mau diatur. Karena apa? Kita merasa, wah bebas. Ini kan zaman anugerah Pak Pendeta. Masa kita tidak bisa melakukan ini A, B, C, dan segala macam keinginan kita. Supaya kita happy-happy. Ini kan gaul dikit lah Pak Pendeta. Seringkali kita begitu ya. Tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi Tuhan sudah menetapkan, engkau harus belajar tunduk setia pada ketetapanku. Bapak Ibu dan Saudara, kalau membaca ayat yang ke-33, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan setia berpegang pada janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu ditepati. Bahwa Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, dari penindasan, dari aniaya Bapak Ibu dan Saudara, masuk ke satu tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka, dan memberikan mereka tanah pusaka milik mereka, legal standingnya Bapak Ibu dan Saudara, langsung dari Tuhan kita, bukan lagi pada manusia tapi dari Tuhan. Dan Tuhan membuktikan itu sampai detik ini Bapak Ibu dan Saudara. Tak ada satupun manusia, tak ada satupun negara, tak ada satupun kuasa yang bisa menggeser kepemilikan mereka. Sekalipun mereka juga harus mengalami penderitaan. Berkali-kali mereka harus diusir, dijajah segala macam. Kemudian mereka harus berserah ke seluruh dunia. Tapi mereka kembali lagi dan memiliki tanah itu tersebut. Karena apa? Kepemilikan tanah itu langsung yang daripada pemilik langit dan bumi Bapak dan Saudara. Itu artinya Tuhan selalu setia menolong, bahkan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Luar biasa Bapak dan Saudara. Lagu tersebut mengingatkan kita bahwa Tuhan kita setia, berpegang teguh pada janjinya untuk umatnya, untuk pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin mengajak kita, belajarlah kita untuk setia dan tunduk pada ketetapan Tuhan. Karena akulah Tuhan, itu pernyataannya. Bahwa akulah Tuhan yang juga setia, yang juga taat pada janjinya. Dan dia tepati janjinya dia sungguh-sungguh. Manusia boleh berbohong, manusia boleh ingkar janji, manusia boleh lari dari janjinya. Tapi Tuhan kita itu setia adanya dan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia selalu memperhatikan, dia selalu mengasihi umatnya. Memang banyak perkara yang kita harus hadapi, tapi dia selalu setia Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin hari ini engkau menjadi salah satu dari pribadi yang mengalami begitu banyak masalah. Mungkin engkau menjadi satu pribadi yang mungkin mengalami rumah tangga yang begitu pelik. Mungkin engkau adalah salah satu pribadi yang hari ini, oh Tuhan, begitu susahnya mendapat pekerjaan, begitu susahnya mendapat pendapatan atau uang Bapak dan Saudara. Atau mungkin engkau menjadi salah satu yang sedang mengalami masalah begitu rumit. Tapi ingatlah, Tuhan kita bukan Tuhan abal-abal. Dia bukan Tuhan yang tidak setia, tapi dia sangat setia. Dia hadir untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua. Suara sahabat Koji dan siapapun itu yang taat dan setia kepadanya. Dia Allah yang kudus, dia Allah yang tak bercacat. Karena dia setia, dia Allah yang setia dan taat pada janjinya. Hari ini kita diingatkan bagaimana menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, supaya kehadiran Tuhan dalam hidup kita menjadi terang, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, sehingga dunia melihat, oh anak Tuhan teh begini, oh pengikut Tuhan teh begini, benar-benar ada kuasanya, benar-benar hidupnya menjadi berkat. Dan hari ini saya katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci, belajarlah untuk menjadikan hidupmu menjadi teladan, supaya Tuhan, manusia mengaku dan semua orang di sekitar kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Sesuai dengan pernyataannya,
Akulah Tuhan. Hari ini, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari pikirkan, mari baca bagian kebenaran firman Tuhan. Begitu luar biasanya pemaknaan yang Tuhan berikan buat kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang kudus, Dia adalah Tuhan yang tak bercacat, dan Dia adalah Tuhan yang setia dan berpegang teguh pada janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pertolonganmu supaya kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam hati pikiran kami. Kami semua dikuatkan, diteguhkan. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu motivasi, menjadi suatu penguatan iman kami makin mengenal, makin mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami makin percaya akan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada dengan pergumulan mereka, dengan sakit penyakit mereka, dengan persoalan mereka. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk semua pelayanan dan apapun pergumulan dari teman-teman atau suara sahabat Koci dimanapun berada, atau jemaat atau umat dimanapun yang mendengarkan channel ini, diberkati, dilawat Tuhan. Dan karena itu kami mohon pertolongan-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan firman Tuhan ini dan doa pergumulan kami dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, suara sahabat Koci dimanapun Anda berada. Biarlah kiranya channel ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong bantu share, like, komen. Dan biarlah kiranya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.